Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir dan longsor di Kota Sorong, 5 warga tewas. 4 bulan terdampak penutupan bandara, 48 warga Merauke akhirnya dipulangkan. Ribuan ayam mati karena flu burung, warga Merauke takut konsumsi ayam. Selain pandemi COVID-19, warga Merauke juga dikejutkan dengan matinya ribuan ayam karena terinfeksi flu burung. 68.000 ayam mati sejak Desember 2019 karena terinfeksi flu burung, membuat warga Merauke takut mengkonsumsi daging ayam. Serahkan flu burung untuk ayam-ayam telur ya. Nah, ibu enggak takut makan ayam? Ya, bagaimana lagi? Kalau gitu. Tidak ada ini ya, terpaksa lah. Oh gitu, jadi ibu tetap tidak takut Bu ya? Enggak. Tidak takut ya? Kenapa? Takut corona saja. Oh, corona. Saya sebenarnya suka makan ayam, cuman gara-gara adanya wabah flu burung ini saya sudah tidak berani makan ayam. Sekarang kita beralih ke makan ikan. Kenapa lagi? Ya kenapa enggak mau makan ayam lagi Bu? Ya kita takut karena ada wabah flu burung itu. Oh gitu. Iya. Ini sudah berapa lama nih enggak makan ayam ini? Sudah hampir 1 bulan lebih ini semenjak ada informasi flu burung di Merauke. Oh gitu. Sementara itu, dokter hewan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke, Ricardus Rumdos, menghimbau warga tidak perlu cemas mengkonsumsi daging ayam. Himbauan kami kepada warga masyarakat Merauke terkait adanya wabah avian influenza ini, supaya masyarakat tetap tenang dan tetap percaya bahwa dinas akan senantiasa berusaha untuk menjamin kesehatan masyarakat. Ya, salah satunya lewat program vaksinasi ini, dan ini kan disebabkan oleh virus, flu burung ini disebabkan oleh virus, sehingga apabila masyarakat yang mengkonsumsi ayam dan telur itu aman jika telur dimasak dengan benar dan daging ayam pun dimasak dengan benar. Oh, gitu. Jadi kalau masak sampai matang, betul-betul masak, sudah mendidih beberapa jam, itu virusnya pasti mati dan aman buat dikonsumsi oleh masyarakat Merauke. Oh, berarti keberadaan virus dalam ayam tetap masih ada juga ya Dok ya? Virus di ayam yang terkena ada. Oh gitu. Ya, tetapi kalau ayamnya sehat ya tidak ada virus. Oh gitu. Jadi cara memasak harus yang benar harus ya? memasak yang benar. Gitu. Nah, jangan sampai daging hanya setengah matang terus dikonsumsi, ya jangan sampai. Kita tidak tahu ini ayam yang sakit atau tidak sakit. Gitu. Nah, tetapi saya himbau buat masyarakat Merauke sebaiknya membeli ayam, ya ayam potong ya, ayam yang daging ayam ini yang dipotong di rumah potong hewan Dinas Peternakan, rumah potong unggas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memastikan matinya 68.000 ayam karena terinfeksi virus flu burung. Pengiriman vaksin yang terkendala penutupan bandara selama 3 bulan menjadi penyebab ribuan ayam mati di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Komisi Pemilihan Umum Daerah Merauke mulai melakukan pemutakhiran data pemilih. Sebanyak 60 petugas pemutakhiran data pemilih disiapkan KPU untuk mencocokkan data pemilih. Petugas mendatangi rumah Bupati Merauke Freddy Gepse dan langsung mencocokkan data keluarga Bupati apakah sesuai dengan data yang dikeluarkan Dinas Kependudukan. Setelah data warga dicocokkan, petugas akan menempelkan stiker di setiap rumah, menandakan warga sudah terdaftar sebagai pemilih. Saya bersama dengan komisioner, kami akan memantau langsung di lapangan kegiatan coklit. Ya, Berapa lama pelaksanaannya? Coklit sesuai dengan jadwal ini, coklit dilaksanakan tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus. Sampai dengan 13 Berarti Agustus. final pemutakhiran data tanggal berapa itu? Jadi begini, dari hasil coklit ini, dari hasil coklit ini akan menjadi DPS.
atau daftar pemilih sementara. Nah, setelah jadi DPS kami akan turunkan kembali ya untuk di cross check. Apabila ada perbaikan, maka menjadi DPS HP atau daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Ya, sebelum dia menjadi DPT final. Pencocokan data pemilih wajib dilakukan untuk mencegah pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, dan pemilih pindah domisili. Selama 3 pekan, KPUD melakukan pencocokan data pemilih, selanjutnya akan menetapkan daftar pemilih tetap untuk dijadikan acuan dalam mencetak surat suara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Perikanan akan musnahkan puluhan kapal penangkap ikan rusak yang ada di Pelabuhan Perikanan Mimika. Kapal penangkap ikan rusak ini 5 tahun terakhir ada di Pelabuhan Perikanan Mimika. Menurut Lince Siwabesi, Kepala Dinas Perikanan Mimika, pemilik kapal sudah berulang kali ditegur namun tidak ditanggapi, sehingga pekan depan seluruh kapal akan dimusnahkan. Sudah kasih kirim surat kepada pemiliknya sudah 2 kali. Untuk pemiliknya segera untuk eksekusi kapalnya itu mau ditenggelamkan kah, mau dibakar kah, mau di apa, yang penting kita sudah sampaikan. Nanti mungkin kita kan tidak bisa langsung langsung ambil keputusan tarik, bakar dan lain sebagainya, itu ada aturannya. Sehingga sudah 2 kali kita menyampaikan surat tertulis. Ini nanti kita akan menyampaikan surat ketiga kalau tidak ada juga etikat baik. Lalu saya melaporkan Pak Sekda, Pak Bupati, Pak Wakil untuk nanti mengambil keputusan apakah kita sensor, kita pokoknya musnahkan, kita anukan nanti mungkin bersama-sama dengan itu juga teman-teman di artinya kan itu milik orang yang harus kita ikut prosedur toh, tidak bisa langsung kita. Itu kapal sudah lumayan lama sebelum saya jadi bupatinya, kapal-kapal itu sudah ada di situ. Itulah yang kita sudah, yang intinya pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan kita sudah menyampaikan surat secara tertulis kepada pihak pemilik kapal. Ini sudah surat pertama, kedua, ketiga. Kalau memang mereka tidak, berarti pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perikanan akan eksekusi langkah-langkah untuk memang memindahkan atau menggunakan kapal-kapal itu dari area pelabuhan. Pemda Mimika hanya mengizinkan nelayan lakukan bongkar muat di pelabuhan dan melarang seluruh kapal nelayan berlabuh lewat dari 1 hari. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Meski sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19, proyek pembangunan jalan di Mimika terus berjalan. Berjalannya sejumlah proyek infrastruktur di Mimika bertujuan untuk memulihkan ekonomi masyarakat Mimika yang jeblok karena pandemi COVID-19. Salah satu proyek yang mulai dikerjakan adalah proyek pelebaran jalan sepanjang 6 km dari bundaran kota hingga Kuala Kencana mulai dikerjakan. Persis nilainya tapi 200 lebih miliar ya. 200 berapaan saya tidak hafal. Tapi tahun ini dia cuma dibayar 20 miliar kalau salah. Karena dipotong. Sebenarnya kan sekitar 90. Jadi multiyears ini membuat kita hemat waktu pelelangan. Kalau pelelangan 3 kali kan kita hemat uang sebenarnya. 1 kali lelang sudah untuk pukul 3 tahun punya. Nah, kedua, jangka waktu pelaksanaan. Biasanya kita lelang memakan waktu 2 bulan. Kalau 3 kali lelang kan 6 bulan. Contohnya. Ini dia 2 bulan. Nah, 4 bulan lain itu berfungsi juga sebagai jangka waktu pelaksanaan. Sehingga jangan kita bilang, wah nanti habis lelang hujan-hujan turun, mau kerja kapan? Dulu tidak hujan, tidak ini, ya itu. Sehingga kita dengan dan provinsi juga kan banyak menggunakan metode itu sekarang. Itu memang lebih bagus karena waktu kerja yang cukup, kedua pelelangannya sekali lelang, jadi ada penghematan.
sambil pelaksanaannya. Jadi tinggal jadwal pembayarannya. Selain pelebaran jalan, tahun ini Dinas Pekerjaan Umum juga mulai memperbaiki jalan rusak di Mil 32 dan di Gorong-Gorong. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.